Selamat sore teman-teman. Shalom, perkenalkan nama saya James Filipus Nampitupulu. Saya dari 12 Del 7. Pada hari ini saya ingin mengumpulkan tugas suplak agama, yaitu berkhotbah. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, berkatilah hamba-Mu ini dalam memberitakan firman-Mu, agar dapat dipahami oleh teman-teman dengan baik. Berkati juga Pak Saur selaku guru agama dan pembimbing Rocklis SMK Telkom Jakarta agar dapat menilai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita membacakan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Baik teman-teman, ayat firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini mengingatkan kita bahwa semua kehidupan di bumi ini tidaklah abadi. Jadi tidak ada istilah kata hidup cuma sekali, ngapain diambil pusing. Ketika kita mati, hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Jadi, jika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu, maka bertobatlah dan hiduplah seturut dengan ajarannya.
Dengan begitu kamu akan masuk ke dalam surganya. Tetapi jika kamu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu dan tidak mempercayai ajarannya, sesungguhnya kamu akan pergi ke neraka. Itulah faktanya, dan aku rasa banyak orang tidak menyadari bahwa akhir zaman sudah dekat. Karena seperti yang bisa kita lihat, saat ini banyak terjadi perang, bencana alam, dan banyak orang Kristen yang terjerumus dalam cobaan, godaan, dan segala sesuatu yang iblis coba lakukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayatnya yang ketiga, Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Pada ayat ini, kita juga dapat menyadari bahwa kita harus memilih untuk menjalani hidup yang baru, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu, sehingga hidup kita akan berubah dari kehidupan yang berdosa menjadi hidup yang melayani Tuhan dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dan proses ini disebut pengudusan. Semua orang Kristen pada akhirnya akan diharuskan melakukan pengudusan, di mana hidupmu yang penuh dengan dosa akan berubah perlahan menjadi kehidupan yang kudus. Dan perlu diingatkan bahwa pertobatan tidak hanya dilakukan sekali. Kamu harus melakukannya berkali-kali. Jadi ketika kamu jatuh ke dalam cobaan, yang terpenting adalah ketika kamu kembali kepada Tuhan. Karena tidak peduli seberapa sering kamu jatuh ke dalam dosa, jika kamu datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memaafkanmu. Maka kamu sebagai orang Kristen, bertobatlah kepadanya sebelum terlambat. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri khotbah pada hari ini, adalah kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman yang telah Kau sampaikan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah berbicara lewat hamba-Mu ini dan mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk siswa Kristen SMK Telkom Jakarta dan guru-guru Kristen SMK Telkom Jakarta. Kuatkanlah kami supaya tetap setia kepadamu di tengah tantangan hidup, baik di sekolah, rumah, maupun pergaulan kami. Kami juga berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Berkati orang tua kami dalam menjalankan pekerjaan mereka. Cukupkanlah kebutuhan kami dan berikan kesehatan dan perlindungan dimanapun kami berada. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini kepada tangan-Mu. Berkatilah pemimpin negara kami agar dapat memimpin dengan jujur, adil, dan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, guru-guru kami, dan keluarga kami yang sedang sakit. Kiranya mereka dapat dipulihkan dan dikuatkan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih.